Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Nafis Damayanti dan saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 yaitu dari UMKM Diana. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih caranya untuk dapat nge-hosting toko online yang telah kita buat di WordPress kemarin. Oke, yang pertama tentunya teman-teman harus membeli paket hosting terlebih dahulu. Kemarin tuh saya membeli di rumahweb.com. Saya dan teman-teman memilih paket small ini, dan selanjutnya ketika teman-teman telah melakukan order paket hosting di rumah web, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi akun dari rumah web untuk dapat login ke cPanel. Oke, jadi ketika teman-teman telah membeli paket hosting di rumah web, maka teman-teman bisa langsung melakukan langkah pertama, yaitu melakukan sign in di clientzone.rumahweb.com dengan masukkan akun email masing-masing. Oke, kita klik sign in. Nah, ketika sudah sign in dan telah muncul dashboard, maka teman-teman di sini bisa langsung pilih menu hosting. Nah, di sini akan muncul produk atau layanan teman-teman yang sedang aktif saat ini. Ini untuk produk saya yang masih aktif. Lalu langsung saja diklik manage. Oke, lalu selanjutnya klik login panel. Nah, ketika teman-teman telah berhasil login ke cPanel, maka teman-teman bisa langsung saja untuk scroll ke bawah dan memilih menu File Manager. Nah, selanjutnya ini merupakan langkah untuk teman-teman mengupload file toko online teman-teman. Jadi langkah yang harus dilakukan adalah teman-teman harus membuat folder toko online teman-teman menjadi berekstensi .zip. Setelah itu bisa langsung saja klik public_html, lalu klik menu upload dan pilih file yang telah teman-teman ubah ekstensinya menjadi .zip. Oke, setelah berhasil mengupload file, maka teman-teman harus mengeluarkan terlebih dahulu atau harus mengekstrak terlebih dahulu file yang telah teman-teman upload di public_html. Setelah diekstrak, maka teman-teman harus mengeluarkan file .zip ini, mengeluarkan file yang telah diekstrak ke folder public_html. Seperti misalkan ini ya, misalkan kita buka ini, kita akan mendahkan file ini ke public_html, yaitu caranya klik kanan lalu klik move, dan ini langsung dihapus saja hingga ke public_html seperti ini aja, lalu langsung diklik move files. Oke, lalu selanjutnya ketika teman-teman telah mengeluarkan folder ke public_html, langkah selanjutnya adalah membuat username, database, dan password. Yaitu caranya teman-teman kembali lagi ke menu awal dan pilih MySQL database. Klik MySQL database. Lalu selanjutnya teman-teman bisa create database sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, setelah teman-teman create database, maka di sini akan secara otomatis muncul
database yang telah teman-teman create. Selanjutnya, teman-teman juga harus membuat MySQL users, yaitu dengan membuat username, password, dan lalu selanjutnya create user. Terus di sini teman-teman juga harus add user to database. Ini sesuai dengan user dan database yang telah teman-teman buat, lalu klik add. Nah, ketika sudah selesai, maka di sini akan otomatis muncul users dan telah teman-teman buat tadi. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah mengupload database. Nah, ketika teman-teman telah mempunyai akun database, lalu selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah upload database dengan cara yaitu membuka localhost phpMyAdmin. Nah, lalu di localhost phpMyAdmin ini teman-teman harus memilih database toko online teman-teman dan lalu selanjutnya melakukan export database. Jadi setelah teman-teman memilih file database toko online teman-teman, langsung saja klik menu ekspor di atas ini, lalu langsung diklik kirim ini. Nah, selanjutnya ketika file telah diekspor, maka teman-teman kembali lagi ke cPanel teman-teman. Oke, ke cPanel, lalu pilih menu File Manager, buka di wait. Oke, setelah teman-teman mengekspor database, yang selanjutnya teman-teman lakukan adalah membuka phpMyAdmin yang terdapat di menu database ini. Oke, ketika telah terbuka halaman PHP dari cPanel, maka teman-teman bisa langsung melakukan import file yang tadi telah diekspor dari localhost, seperti itu. Ketika telah selesai mengimport, maka teman-teman bisa langsung kembali lagi ke cPanel Tools, lalu ke File Manager. Ke File Manager, dan pilih ke public_html, lalu cari ke file wp-config.php. Ketika telah ketemu, langsung diklik edit. Nah, yang harus teman-teman lakukan di sini adalah mengubah atau menginput db name, db user, dan db password sesuai dengan yang telah teman-teman buat di MySQL user tadi. Setelah selesai di-input atau diedit, lalu selanjutnya klik Save Change ini. Nah, ketika teman-teman telah melakukan perubahan di wp-config, maka langkah yang terakhir yaitu teman-teman buka PHP yang tadi, lalu membuka file database yang telah diimpor, dan selanjutnya teman-teman cari database dengan nama wp_option. Nah, di sini teman-teman di poin 1 dan poin 2, teman-teman harus mengubah di bagian option_value menjadi domain yang telah teman-teman buat. Seperti ini. Tinggal di-input saja HTTP dan juga domain yang telah teman-teman buat. Nah,
ketika ini telah berhasil diedit, maka selanjutnya kita akan mencoba membuka website yang telah kita hosting, apakah telah berhasil terhosting atau masih belum. Oke, kita coba buka. Nah, ketika teman-teman telah berhasil melakukan config, pengaturan, dan lain sebagainya di hosting tadi, maka ketika teman-teman membuka akun web atau domain yang telah teman-teman buat di rumah web tadi, maka jika berhasil akan muncul di internet teman-teman. Oke, seperti ini. Dan ini untuk website toko online saya telah muncul. Berarti ini kita telah berhasil dan telah selesai untuk melakukan config di hosting rumah web. Oke, sekian. Terima kasih dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.